Halo semuanya, balik lagi. Kali ini aku akan menepati janjiku untuk membuat konten cara konsisten untung setiap tahun di investasi saham. By the way, ini bukan scammer, ini benar-benar bisa dilakukan dan kalian pasti untung setiap tahun. Oke, next. Ini udah pasti untung ya, pasti untung dan keuntungannya bisa naik terus setiap tahun. Ini sekali lagi bukan scam, ini caranya aku kasih lihat bagaimana caranya. Jadi caranya adalah lewat dividen. Mungkin teman-teman kecewa, ada yang kecewa, ada yang kaget. Kok dividen? Kok dividen? Ya memang sih dividen pasti ada untungnya setiap tahun. Jadi kalau kalian beli saham di satu saham yang rajin memberikan dividen, ya itu pasti untung setiap tahun. Tapi keuntungannya kurang begitu, apa namanya, kurang begitu enak ya. Karena dividen rata-rata itu kisaran 3 sampai 5%. Bahkan ada yang 1%, bahkan ada yang 0, sekian persen. By the way, dividen itu bisa naik setiap tahun loh, yang teman-teman nggak sadarin. Nih, keuntungannya naik terus setiap tahun. Artinya dividen itu setiap tahun itu bisa naik. Nah, daripada kita terlalu banyak berteori, kita langsung lihat datanya ya. Ini aku ambil dari beberapa contoh saham. Yang pertama, ini aku ambil yang saham-saham yang berkinerja baik ya, yang dividennya naik terus setiap tahun selama 10 tahun. Ini aku ambil dari data dari tahun 2013 sampai 2022. Contohnya paling pertama yaitu saham SMSM. Ini dari 2013 sampai 2022 ya. Ini naik terus setiap tahun dari 21, 38 sempat turun, naik lagi, naik sampai sekarang. Ini dalam satuan rupiah per lembar ya. Jadi Rp21 per lembar. Kan dividen itu dibagi per lembar. Rupiah per lembar. Ini naik terus ya. Ini bukan naik terus setiap tahun tapi trennya naik. Demikian juga dengan saham BCA. Dividennya naik terus setiap tahun. Ini justru lebih gila lagi BCA naiknya ya. Ini hampir sama ya SMSM dengan BBCA, terpautnya cuma Rp2 per lembar. Namun di akhir tahun 2022 dividen BCA mencapai 155, hampir 2 kali lipat dari SMSM. Dividennya Ekat juga naik ya 8, 9, 10, 16 sampai terakhir di 2022 50 dividennya. S-Hardware atau ACES juga sama, dia naik turun cuman trennya naik gitu. Terakhir di tahun 2022 2023 itu ACES itu di angka 30-an kalau nggak 31 kalau nggak salah. Trennya itu naik. Jadi aku lihat tren kenaikan dividennya. Yang paling top yaitu saham BCA yang peningkatannya dahsyat banget ya. Ini contoh salah satu dividennya naik terus setiap tahun. Jadi ini udah pasti untung karena setiap tahun kalian dapat dividen dan keuntungannya naik terus setiap tahun. Kalau memilih perusahaan yang tepat ya, contohnya BCA. Oke, tipe kenaikan dividen dari grafik ada yang naik terus, ada yang naik turun tapi ujungnya naik. Contohnya seperti EKAT, SMSM ya, tadi sempat turun ya dari 2014 ke 2015 sempat turun ke 31 terus naik lagi di tahun 2022 menjadi 85. Sama juga dengan kasusnya S-Hardware. Jadi naik turun tapi ujungnya ke atas. Gitu. Oke, kenaikan dividen disebabkan oleh kenaikan laba bersih. Jadi dividen itu diberikan dari laba bersih. Jadi kalau perusahaan yang rugi sudah pasti tidak memberikan dividen. Dan dengan catatan laba bersihnya harus super banyak, uang cashnya juga banyak. Kalau misalnya perusahaan ada laba bersih tapi uang cashnya sedikit, cenderung membagikan dividennya sedikit, bahkan mungkin nggak bagi dividen. Nah, kalian harus cari tahu yang perusahaan itu secara keuangan itu sehat, uang cashnya banyak, dan menghasilkan laba bersih yang cukup banyak juga. Nah, baru mereka bisa memberikan dividen. Nah, ini contoh-contoh 4 saham yang mereka uang cashnya itu banyak dan menghasilkan laba bersih yang banyak, makanya dividen mereka bisa naik setiap tahun. Oke, nah ini contoh dari kenaikan laba bersih mereka ya, dari tahun 2013 sampai 2022. Nih dari SMSM dari yang 2013. Ini semua angka di sini dikali 1 juta rupiah, jadi ini ratusan miliar. SMSM yang 352 miliar,
naik sampai di tahun 2022 935 miliar. Jadi ini kenaikan laba bersihnya lumayan banyak. Maka dari itu dividen mereka dividen SMSM ini pun juga naik. Jadi peningkatan dividen itu disebabkan oleh peningkatan laba bersih. BCA juga sama ya. Ini datanya tidak terkolek karena dari pihak BCA ini tidak ada data di tahun 2013. Jadi ini kosong. Jadi kita ambil dari 2014 saja. Jadi dari tahun 2014 ini laba bersih BCA ini 16 triliun. Di tahun 2022 laba bersihnya 40 triliun. Jadi kenaikan laba bersih mengakibatkan kenaikan dividen. Ya, ini satu jalur ya, satu jalur lah ya. Ekat juga sama. Tahun 2013 39 miliar. Di tahun 2022 78 miliar. Ini sempat turun ya. Sempat naik tinggi lalu turun kembali. Demikian juga S Hardware dia naik turun tapi trennya itu ke atas gitu. Namun di tahun 2022 justru mereka si S Hardware turun ya. Nanti kita akan bahas mengenai S Hardware. Tapi by the way ujungnya tetap ke atas ya karena tahun 2023. Tahun 2013 ini 503 miliar. Tahun 2022 673. Jadi patokannya dari ujung pertama dan ujung akhir untuk melihat tren kenaikan. Meskipun di tengah-tengah perjalanan mereka naik turun. Tapi yang contoh paling bagus ya SMSM dan BBCA. Gitu. Oke. Kalau laba bersihnya turun bagaimana? Kan dividen kan juga bisa turun dong. Tapi kita lihat catatan grafik dividen ya sama ya, naik turun juga ya ini. 28 turun ke 18 lalu naik lagi 32 turun lagi 20. Jadi kalau misalnya laba bersihnya naik turun ya dividen otomatis juga naik turun juga. Maka pilihan paling baik adalah kalian harus cari saham yang laba bersihnya naik terus setiap tahun hingga saat ini. Nah, jadi kalau laba bersihnya turun bagaimana? Apakah kita misalnya dengan contoh kasus kita sudah beli di saham S Hardware ya. ACES itu di tahun-tahun sebelumnya, misalnya kita belinya di tahun 2016 lah ya. Kita beli di tahun 2016 terus sempat naik sampai 2019, tapi namun di tahun 2020 mereka turun karena pandemi ya. Tahun 2022 pun mereka kinerjanya kurang oke. Bahkan lebih turun dari sejak pandemi. Nah, terus bagaimana nih aku masih hold aku beli dari tahun 2016 contohnya. Ya biarkan saja. Kenapa dibiarkan nih? Berikut penjelasannya ya. Jadi misalnya aku beli di saham ACES itu di 1 Desember 2013 itu harganya itu 590 rupiah ya per lembar. Lalu dividen terakhir itu yang paling baru dividennya senilai 31 rupiah per lembar. Jadi kalau misalnya dividennya yang 31 ini ya, 31 rupiah ini dipersentasekan dengan harga saham yang kubeli, maka aku mendapatkan 5%, 5,25% dari modal. Jadi 31 dibanding 590. Misalnya aku beli di 590. Aku bandingkan dengan dividen yang aku dapatkan senilai 31. Jadi 31 dibanding 590 itu nilainya 5,25%. Nah, inilah yang disebut dengan dividend yield. Nah, jadi ini lumayan nih, karena kalau aku nabung di bank deposito ya, deposito bank itu kalau tidak salah angkanya kisaran 3,5% lah ya. Aku rata-ratakan ya, rata-rata 3,5%, dan ini 5,25% ini sudah di atas bunga deposito bank. Jadi ini cukup oke. Jadi aku beli di harga 5,90, dapat dividen 31, berarti aku mendapatkan bunga bank atau dividen kisaran 5,25% per tahun. Dan harga saham S Hardware saat ini di harga 825 lembar. Atau untung 39% ya dari modal yang 590 ini. Ini tetap menguntungkan. Jadi aku dapat dari dividen, jadi akumulasi dividen dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Jadi selama 10 tahun aku dapat dividen plus untung 39% dari kenaikan harga saham. Nah, ini hitungannya ya.
Kalau misalnya aku beli saham S-Hardware 50 juta di tahun 2013 dan masih simpan sampai tahun depan, maka tahun depan aku akan mendapatkan dividen sebesar 2,6 juta ya. Yang kalau misalnya dividennya masih sama, misalnya tahun depan dividennya masih senilai 31, maka aku akan mendapatkan dividen sebesar 2,6 juta atau yieldnya itu persentasenya itu sekitar 5,25%, dan lumayan, itu lebih dari bunga deposito bank. Oke ya. Dan kenaikan harga saham ya, ditambah aja. Kenaikan harga saham kan aku modal 50 juta, dapat kenaikan harga saham 39% ya. Tambah ini 39%-nya itu senilai 19 juta, ditambah jadi total 69 juta. 69 juta yang nilai yang kudapatkan dari kenaikan harga saham aja, itu belum termasuk akumulasi dividen dari tahun 2013 kan. S1R kan bagi dividen ya, bagi dividen dari tahun 2013. Nah ini dia 10, 6, 16, ini bagi dividen terus nih. Jadi nilai 69 jutanya belum termasuk akumulasi dividen yang diberikan oleh S1R. Jadi ini naik terus. Inilah keuntungan yang didapatkan ya. Jadi jika masih menyimpan saham S sampai tahun 2030, 10 tahun ke depan, maka uang kalian akan terus bertambah dari dividen secara konsisten. Inilah yang disebut dengan untung konsisten. Perusahaan yang selalu menghasilkan laba, pasti harga sahamnya naik dari 10 tahun yang lalu. Terbukti ya dari S1R naik, meskipun naiknya nggak begitu banyak, karena kinerjanya naik turun. Dan berlaku juga untuk 10 tahun kemudian ya, dengan syarat jika dibeli dengan valuasi yang murah atau wajar. Jika dibeli valuasi yang mahal, maka harga sahamnya justru turun. Jadi kalian beli harga saham di valuasi yang harganya cukup mahal, bukannya naik malah turun. Contohnya yaitu Unilever. Jadi sebenarnya saham Unilever itu kenapa bisa turun jauh banget, itu karena valuasinya cukup tinggi ya, atau mahal. Oke, penjelasannya kalian mengerti lah ya di sini. Jadi dividen ini membuat kalian untung konsisten setiap tahun, itu lumayan ya. Kalian misalnya modalnya 50 juta di tahun 2013, kalian diamin aja. Ini 69 juta itu kalian pasti dapat, plus dividen. Dividennya misalnya ini kan 2,6 juta per tahun lah ya. Kita tuh kurangin sekian persen, misalnya kita anggap rata-rata jadi 1 juta per tahun, jadi 10 juta, jadi tinggal ditambahin aja 10 juta di sini kan. Ini dividennya ini di tahun-tahun sebelumnya kan kecil ya, terus perlahan-lahan naik, jadi kita anggap rata-rata dari dividen ini semuanya, kalau 10 kayaknya enggak lah ya, rata-rata dividennya kita anggap 20 lah ya, 20. Kalau 20 berarti, 'anggap aja lah ya, 1,5 juta per tahun. Berarti 1,5 juta per tahun, dapatnya 15 juta. Bener gak? Ya dapatnya 15 juta, ditambahin aja 15 juta. Jadi kisaran sekitar 70 jutaan yang kalian dapat. Kalau kalian masih hold S-Hardware dengan modal 50 juta di tahun 2013. Kalian dapat 70 juta. Itu lumayan. Ya, dengan catatan belinya di valuasi yang harganya masih murah, jangan yang lagi kemahalan. Nah, ini valuasi wajarnya itu dividen yield minimal 3%, maksimal PVBR-nya 4 kali, PER-nya maksimal 25 kali. Kalau mau yang murah, kalian harus cari yang dividen yield-nya itu di atas 3%. Contohnya ini nih, posisi kalau kalian beli S-Hardware di 590, dividen yield-nya ini 5,25%, artinya itu murah kalau kalian beli di harga 590. Tapi kan masalahnya harganya udah 825, artinya dividen yield-nya itu makin kecil. Nah, kalau mau membeli ya berarti harus di bawah 825 yang dividen yield-nya tinggi. Oke. PVBR harus di bawah 4 kali, PE ratio harus PER di bawah 25 kali. Ini
kalian bisa lihat di aplikasi RTI Bisnis, nanti aku akan jelasin tulis namanya di slide paling belakang lah ya. Nah, agar keuntungan maksimal, carilah saham yang laba bersihnya masih naik setiap tahun sampai sekarang ya. Atau dividen yield-nya itu di atas 5%, seperti yang gue bilang. Kenapa 5%? Karena mengalahkan bunga deposito bank yang rata-rata 3,5%. Gitu. Saham S Hardware adalah contoh kinerja dividen yang kurang maksimal karena laba bersihnya naik turun. Bagaimana kalau kinerja dividen saham yang laba bersihnya masih naik terus hingga sekarang? Mari kita hitung. Kita ambil contoh BCA ya. Nah, ini laba bersihnya naik terus loh. 16 triliun, 18, 20, 23, 25, 28. Ini sempat turun mungkin karena pandemi. Jadi kita maklumin aja. Naik lagi 31. Dan paling hebatnya itu di 2022 naik jadi 40 triliun. Itu gila ya. Nah, bagaimana? Kita coba hitung ya. Kita ambil contoh saham BCA yang laba bersihnya masih naik sampai sekarang. Jadi, misalnya kita ambil contoh beli saham BCA itu di 1 Desember 2013 harganya 1.920 per lembar. Dan dividen sekarang ya, tahun ini itu 170 per lembar. Ini belum full, maksudnya BCA masih akan bagi dividen di akhir tahun ini, mungkin di sekitar bulan Desember. Jadi nanti 170 ditambah sekian, nggak tahu nih berapa. Kayak mungkin sekitar belasan atau 20-an. Tapi aku ambil aja 170-nya aja ya, yang sudah dibagikan. Dividen 170 dipresentasekan dengan harga 1920. Jadi kan aku beli 1920 di 1 Desember 2013 dapat dividen 170. Jadi dipresentasekan 170 berbanding dengan 190 1920, maka dividen yang aku terima 8,85%. Itu yang aku dapatkan dengan harga pembelian 1920. Harga BCA saat ini ya, saat ini 8.925. Jadi udah cuan banyak karena aku beli modalnya itu dari 1920, untung 364%. Wah, ini lumayan. Nah, jika beli saham BBCA di 1 Desember dengan modal 50 juta, maka tahun depan, jadi aku masih hold ya sampai tahun depan ya. Maka tahun depan aku akan mendapatkan dividen kisaran, kalau misalnya tahun depan itu dividennya 170 masih sama gitu kan. Maka aku akan mendapatkan uang senilai 4,4 juta atau bunga bank itu bunga atau dividen yield itu sekitar 8,85% per tahun. Lebih tinggi dari S Hardware ya. Di S Hardware kan kita lihat 2 jutaan ya. Nah, kita lihat 2 juta. Nah, 2 jutaan 5%, tadi BCA mah justru 8 juta. Ini dengan catatan kenapa bisa lebih tinggi, karena BCA konsisten laba bersihnya naik terus setiap tahun. Dan aku belinya di harga yang cukup murah di 1920. Sementara harga saat ini di 8925. Dari kenaikan harga saham ya, maka aku mendapatkan keuntungan ya, yang kenaikan harga saham 364% ini dapat 182, ditambah modal 50 juta, maka totalnya 232 juta. Wah, ini naik lumayan banyak nih. Selama 10 tahun loh ini 10 tahun aja. 10 tahun dari 50 juta uangku dari kenaikan harga saham aja itu menjadi 232. Belum termasuk akumulasi dividennya dari 2013. Jadi dividen BCA kita lihat lagi. Ya, ini akumulasi terus nih. Aku dapat 23, kan aku belinya di tahun 2013 kan. Aku dapat 23, 25, 30, 35, 42, 52, 71 sampai seterusnya. Ini belum termasuk akumulasi dividen. Bayangkan ya. Jadi misalnya tahun depan dapat lagi, aku dapat lagi nih segini. Dan kalau aku masih hold 10 tahun ke depan, ini diakumulasi aja. Dan ini akan naik terus. Kalau laba bersihnya naik terus, maka dividennya naik terus. Kalau dividennya naik terus, yieldnya akan bertambah lebih tinggi. Bahkan bisa mencapai 10, bahkan 20%. Itu ya. Itu makanya aku bilang konsisten untung setiap tahun dan keuntungannya bisa naik setiap tahun.
Oke, ini dividen BCA kita bandingin dividen BCA yang kinerja laba bersihnya masih naik terus itu dapat dividennya ya. Kalau misalnya aku hold masih sampai hold tahun depan ya. Dan aku belinya dari tahun 2013, sama-sama belinya dari 2013, maka dividen BCA lebih banyak. Kalau S Hardware itu lebih sedikit karena kinerja laba bersihnya naik turun. Oke, jadi ada dua perbedaan. Jadi ada yang laba bersihnya naik turun, dividennya naik turun segini, yang ini konsisten naik terus setiap tahun. Oke, sekali lagi ya, belilah saham dengan valuasi yang murah atau wajar. Dividen yieldnya harus di atas 3%, PVPR-nya di bawah 4 kali, PE ratio di bawah 25 kali. Kalian bisa lihat di aplikasi RTI Business untuk tiga valuasi ini. Bagaimana kalau simpan saham lebih dari 15 tahun? Ayo mari kita hitung. Jadi semakin lama holdnya, ini semakin untung. Kita hitung lagi. Beli saham S Hardware di tahun 2007. Wah, kita mundur ya. Jadi kan kemarin 2013, sekarang mundur 2007. Harganya 85 per lembar. Dan masih pakai dividen terbaru 31. Jadi dividen 31 ini kita bandingkan persentasekan dengan harga saham yang aku beli senilai 85. Maka dividen yield yang aku terima 36% atau 36,47%. Gila kan? Misalnya aku beli saham di 85 per lembar, dapat dividennya 31. Jadi 31 ini udah mencakup 36% dari harga saham yang aku beli. Nanti kita hitung dapat berapa. Harga saham S saat ini 825 lembar atau untung sekitar 870%. Bukan naik ya, untungnya 870% dari modal 85. 85 ke 825. 825 itu kan seger banget kan. Jadi semakin lama holdnya itu kelipatannya semakin tinggi, kelipatan keuntungannya terutama dari dividen ya. Nah, jika aku beli saham dividen, saham S Hardware, bukan saham dividen, saham S Hardware dengan modal 50 juta di tahun 2007 dan masih simpan sampai tahun depan, maka tahun depan aku akan mendapatkan dividen 18 juta atau setara dengan 36%. Artinya bunga banknya itu 36%. Bayangin lu dapat bunga per tahun 36%. Gila gak? Gila kan? Jadi kita apa ya tadi ya, dengan catatan dividennya masih 31 per lembar ya tahun depan ya, kita anggap tahun depan itu masih 31 dan laba bersihnya stagnan, jadi nggak turun nggak naik. Kalau misalnya masih bagi 31, maka aku dapat dividen segini 18,235 juta, jadi sekitar 36% dari modalku. Wah, ini fantastis, fantastis banget ini. Dan kenaikan harga saham itu sebesar 435 juta ya, dengan modal 50 juta saja. Jadi cukup ditambah, jadi dari 50 juta menjadi 485 juta. Ini typo ya, bukan 39% ya. Kenaikan harga sahamnya itu 870%, ini typo, ini aku lupa ganti. Ini coret aja, diganti 870%. Jadi dari modal 50 juta naik 870%, jadinya 485 juta. Di hold selama ini dari 2007 sampai 2023, berarti sekitar 17 tahun lah ya. Ini belum termasuk akumulasi dividen dari 2007 ya. Jadi 400 juta ini, 485 juta ini belum termasuk akumulasi dividen. Bayangin. Fantastis kan dividennya? 36%. Apalagi di hold 20 tahun. Bayangkan, bisa berapa persen ini? Mungkin bisa 50% ke atas atau bahkan 100%. Jadi semakin lama jangka waktu hold saham yang semakin banyak uang yang bisa dihasilkan dari dividen. Ini contoh yang S Hardware loh, yang laba bersihnya naik turun. Ini belum hitung yang saham BCA. Bayangkan kalau BCA ini bisa berapa persen nih? Mungkin bisa di atas 50%, bahkan 70%. Jadi kalau misalnya kalian ini invest 50 juta di tahun 2007, mungkin dividennya itu bisa 30 juta sampai 40 juta. Jadi
Ini jadi dengan catatan jika membeli saham yang tepat. Jadi laba bersih dan dividennya naik terus setiap tahun. Oke, itu ya penjelasannya. Jadi ini data-data harga saham, dividen, PVBR, PE ratio, dan laba bersih bisa didapatkan dari investing.com. Kalian bisa cek sejarah dividennya ya dari tahun-tahun awal-awal mereka IPO. Aplikasi RTI Business untuk cek PVBR, PE ratio, dan dividen yield. Laporan keuangan dari website official perusahaan terbuka. Kalau misalnya mau laporan keuangan BCA, kalian kunjungi bca.co.id. Kalau misalnya S-Hardware, kunjungi shardware.co.id dan seterusnya. Atau bisa kunjungi ke www.idx.co.id untuk cek laba bersih ya. Jadi kalian download file laporan keuangannya. Konsisten untung itu bisa terjadi bahkan setiap tahun dari dividen. Dan keuntungannya bisa naik terus setiap tahun. Dan ini aku sudah kasih contohnya ya. Contoh dari S-Hardware dan BBCA. Oke, sekian info atau sharing ya. Bagaimana kalian bisa mendapatkan keuntungan yang konsisten setiap tahun lewat investasi saham. Jadi kalian tidak perlu lagi trading harian, trading bulanan, trading tahunan, atau trading yang jangka pendek yang pasti yang bisa mengakibatkan persentase kalian rugi itu makin tinggi. Tapi kalau kalian incer dividennya saja atau minimal hold 10 tahun itu kalian pasti untung karena kalian pasti untungnya dari dividen dan pasti untung dari harga saham yang naik. Kalau kalau yang tadi yang tulisan merah, mana tulisan merah? Nah ini, kalau divaluasi yang wajar atau murah. Jangan yang sudah mahal kalian beli. Jadi kalian beli harga mahal, incer dividen malah harga sahamnya turun. Jadi kalian rugi di harga saham, percuma dapat dividen. Jadi perhatikan valuasinya. Ya, jadi kalian nggak perlu capek-capek pantau harga saham setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Kalian cukup mungkin baca laporan keuangannya pun nggak perlu per 3 bulan atau per kuartal. Kalian baca laporan keuangan itu setiap tahun aja. Jadi setiap laporan keuangan annual report ya lebih tepatnya ya. Laporan keuangan tahunan. Jadi kalian nggak perlu baca yang kuartal punya karena kalian investasikan 10 tahun ke depan ya. Jadi ini sangat simple sih. Oke lah ya. Jadi semua kegiatan yang membuang waktu memantau harga saham itu buang aja. Kalian cukup investasi di saham yang laba bersihnya naik terus setiap tahun. Nah ini nih laba bersih yang naik. Ini contoh terbaik SMSM dan BBCA ya. Mungkin ada saham lain yang tidak aku ketemukan. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri juga mana yang laba bersihnya naik terus setiap tahun, mana yang dividennya naik terus setiap tahun. Kalian tinggal cari ya. Kalau bisa sih minimal 10 tahun. Jadi trennya kelihatan. Simple kan? Simple dong. Jadi kalian sudah pasti, kalau kalian nonton video ini, kalian kalau misalnya masih rugi setiap tahun, berarti ada yang salah dengan cara kalian. Tapi ini cara yang paling gampang, ini cara yang paling mudah ya, paling mudah dan paling masuk akal, dan sudah ada datanya, ini aku kasih lihat datanya ya. Dividennya setiap tahun dapat dan naik terus setiap tahun, ini udah pasti untung dan kalian keuntungannya naik terus setiap tahun. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mendapatkan konsisten untung setiap tahun dan keuntungannya bisa naik setiap tahun. Bye-bye, sampai jumpa di video lainnya.